Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafarihan Toro dari Sistem Informasi B 2022 dengan NIM 2205-1214069. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer dari RAM hingga ROM. Untuk yang pertama yaitu pengertian memori komputer. Memori komputer adalah komponen penting dalam sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara atau permanen. Terdapat beberapa jenis memori komputer, di antaranya adalah RAM, Random Access Memory, ROM, Read-Only Memory, Cache Memory, CMOS, DRAM, SDRAM, DIMM, dan memori flash. Nah, untuk RAM ini adalah jenis memori yang dapat diakses secara acak oleh CPU dan digunakan untuk menyimpan data sementara selama komputer sedang dijalankan. RAM dibagi menjadi dua jenis, yaitu static RAM dan dynamic RAM. Static RAM lebih cepat dan lebih mahal dibandingkan dynamic RAM, tapi dynamic RAM lebih umum digunakan karena lebih murah. Kemudian read-only memory atau yang disebut ROM adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. Kemudian ROM dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu programmable ROM, erasable programmable ROM, dan electrically erasable programmable ROM. Kemudian ada cache memory, yaitu memori berkapasitas terbatas yang berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan dengan memori utama. Kemudian ada CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor, yaitu jenis memori yang digunakan untuk menyimpan pengaturan di BIOS. Kemudian Dynamic RAM itu ialah jenis memori yang membutuhkan refresh secara teratur untuk mempertahankan data. Kemudian ada SDRAM, yaitu Synchronous DRAM, adalah jenis Dynamic RAM yang lebih cepat dan lebih mahal dibandingkan dengan Dynamic RAM biasa. Kemudian ada DIMM atau Dual Inline Memory Module, adalah jenis memori yang digunakan pada motherboard modern. Kemudian ada memori flash, jenis memori yang digunakan pada perangkat yang penyimpanannya seperti USB, kartu memori, dan SSD. Kemudian memori komputer ialah memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem komputer. Di antaranya adalah menyimpan data dan instruksi, mendukung kecepatan prosesor dalam mengolah data dan instruksi, dan meningkatkan kinerja dan kapasitas penyimpanan sistem. Kemudian selanjutnya RAM. RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori komputer yang dapat diakses secara acak oleh CPU dan digunakan untuk menyimpan data sementara selama komputer sedang dijalankan. RAM merupakan salah satu jenis memori internal yang mendukung kecepatan prosesor dalam mengolah data dan instruksi. Nah, RAM mempunyai sifat yang dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat dan bersifat volatil. Artinya data yang disimpan itu akan hilang saat komputer dimatikan. Kemudian ada dua jenis RAM, yaitu Dynamic RAM dan Static RAM. Dynamic RAM adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU, sedangkan Static RAM mempunyai kecepatan akses yang lebih cepat dan tidak memerlukan pengisian ulang. Seperti Dynamic RAM, RAM sangat penting dalam menentukan kinerja dan kecepatan komputer, dan dengan menambahkan RAM ke dalam komputer, dapat meningkatkan kinerja dan kecepatannya. Kemudian selanjutnya yaitu Dynamic RAM. Dynamic RAM adalah jenis memori semikonduktor akses acak yang menyimpan setiap bit data dalam sel memori yang terdiri dari transistor dan kapasitor. Dynamic RAM banyak digunakan dalam banyak sistem prosesor untuk menyediakan memori kerja. Dalam chip Dynamic RAM, setiap sel memori menyimpan satu bit data dan membutuhkan penyegaran secara berkala untuk mempertahankan isinya. Dynamic RAM adalah jenis memori yang paling umum digunakan saat ini dan biasanya digunakan untuk data atau kode program yang dibutuhkan oleh prosesor komputer untuk beroperasi. Dynamic RAM lebih murah dan lebih padat daripada RAM statis atau SRAM. Tetapi Dynamic RAM juga lebih lambat dan membutuhkan lebih banyak daya. Dynamic RAM digunakan di komputer pribadi, server, dan perangkat elektronik lainnya. Kemudian selanjutnya adalah SDRAM.
atau Synchronous Dynamic RAM. Synchronous Dynamic RAM Access Memory adalah jenis memori akses acak dinamis yang disinkronkan dengan kecepatan clock yang digunakan untuk mikroprosesor. SDRAM beroperasi lebih efisien karena bekerja sesuai dengan sinkronisasi jam. Hal ini membuatnya mudah untuk dikelola dengan lebih cepat dan kecepatan SDRAM diukur dalam mHz, bukan nanodetik. SDRAM lebih cepat daripada DRAM biasa dan umumnya merupakan jenis RAM yang dapat Anda temukan di komputer. SDRAM adalah bagian dari DRAM dan digunakan dalam RAM komputer. Karena bersifat sinkron, SDRAM disinkronkan dengan jam prosesor, sehingga dapat menyalurkan instruksi seefektif mungkin dengan melakukan sinkronisasi dengan jam prosesor PC. RAM dapat beroperasi dalam pola yang lebih kompleks daripada dynamic RAM. Synchronous Dynamic RAM merupakan pilihan yang populer dan disukai di pasar memori komputer karena kecepatan transfer data yang lebih besar, konkurensi, dan desain sederhana dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian SRAM atau Static RAM. RAM statis atau static RAM adalah jenis RAM yang menyimpan data dalam bentuk statis, yang berarti bahwa data disimpan dalam memori semikonduktor tanpa perlu di-refresh selama daya dialirkan ke memori. Static RAM menggunakan sirkuit penguncian flip-flop untuk menyimpan setiap bit dan lebih cepat daripada dynamic RAM, tapi lebih mahal dalam hal area silikon dan biaya. Static RAM terutama digunakan untuk cache dan khususnya di mikrokontroler dan mikroprosesor. Static RAM jauh lebih cepat dan tidak memerlukan penyegaran seperti RAM dinamis. Static RAM digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan perangkat elektronik lainnya. Static RAM tersedia dalam berbagai jenis termasuk struktur sel memori 4 transistor atau 6 transistor dan digunakan secara luas dalam aplikasi elektronik, mikroprosesor, dan komputasi umum. Kemudian selanjutnya ada ROM, yaitu Read Only Memory. Ada berbagai jenis ROM yang tersedia seperti PROM, EEPROM, dan EEPROM. Jadi, ROM atau Read Only Memory adalah jenis memori komputer yang menyimpan data permanen dan instruksi untuk memulai perangkat. Memori ini merupakan non-volatil yang digunakan untuk menyimpan informasi penting yang digunakan untuk mengoperasikan sistem. Seperti namanya, kita hanya dapat membaca program dan data yang tersimpan di dalamnya, dan ini adalah unit memori utama sistem komputer. ROM berisi beberapa sekering elektronik yang diprogram untuk sepotong informasi tertentu, dan informasi yang disimpan dalam ROM ada dalam format biner. ROM juga dikenal sebagai memori permanen, dan informasi yang tersimpan di dalamnya bersifat permanen dan tidak dapat dimodifikasi oleh pengguna. ROM adalah bagian penting dari komputer atau perangkat elektronik karena menyimpan instruksi yang diperlukan untuk menginisialisasi komponen perangkat keras dan membuat sistem operasi dengan aman saat pengaktifan. Ada berbagai jenis ROM yang tersedia seperti PROM, EEPROM, dan EEPROM dengan masing-masing menawarkan kelebihannya sendiri tergantung pada kebutuhan. ROM biasanya berupa chip yang dapat dibaca yang berintegrasi pada perangkat keras dan ditulis sebelum komputer dipasang untuk mengidentifikasi dan mengontrol perangkat keras. Kemudian selanjutnya itu Programmable ROM. Programmable ROM atau PROM adalah jenis memori digital yang isinya dapat diubah satu kali. Di setelah pembuatan perangkat, PROM adalah bentuk memori hanya baca yang digunakan untuk menyimpan data permanen. Biasanya prog- biasanya program tingkat rendah seperti firmware atau kode mikro. Chip ROM dapat diprogram sekali setelah dibuat, dan informasi yang ditulis bersifat permanen, tidak dapat dihapus atau terhapus. Chip ROM diproduksi dalam keadaan kosong dan dapat diprogram di wafer, tes akhir, atau dalam sistem. PROM digunakan dalam perangkat elektronik digital untuk menyimpan data permanen, biasanya program tingkat rendah seperti firmware atau kode mikro. ROM dapat digunakan di mana volume yang dibutuhkan tidak membuat ROM yang diprogram pabrik menjadi ekonomis atau diproduksi secara massal. PROM telah digantikan oleh jenis ROM lain seperti EEPROM dan EEPROM yang dapat dihapus dan diprogram ulang. Kemudian
Erasable Programmable ROM. Erasable Programmable Read-Only Memory atau EEPROM adalah jenis chip memori hanya baca yang dapat diprogram yang mempertahankan datanya ketika catur daya dimatikan. EEPROM adalah chip memori non-volatil yang dapat dihapus dan diprogram ulang beberapa kali dengan menyinari sinar ultraviolet yang intens melalui jendela yang dirancang ke dalam chip memori. EEPROM ditemukan oleh Dov Frohman dari Intel pada tahun 1971 dan dianugerahi paten AS pada tahun 1972. Chip EEPROM memiliki beberapa aplikasi yang berbeda, termasuk ponsel, konsol video game, tag RFID, perangkat medis, dan elektronik lainnya. Produksi EEPROM dapat menjadi ekonomis dan volume yang lebih kecil, dan karena dapat diprogram ulang, data dapat dihapus dan diprogram ulang beberapa kali, sehingga chip dapat digunakan kembali untuk aplikasi yang berbeda. EEPROM dapat dibedakan dengan jendela lingkaran kristal kuarsa kecil yang memperlihatkan chip sehingga dapat diprogram ulang. Saat ini chip EEPROM sebagian besar digantikan oleh EEPROM yang lebih cepat dan dapat diprogram secara elektrik serta memori flash. Kemudian selanjutnya yaitu Electrically Erasable Programmable ROM. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory atau EEPROM adalah jenis memori non-volatil yang dapat dihapus dan diprogram ulang menggunakan muatan listrik. EEPROM adalah jenis ROM yang memungkinkan setiap bit data dihapus dan diprogram ulang. EEPROM biasanya digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil data dalam komputasi dan perangkat elektronik lainnya. EEPROM merupakan pengganti chip ROM dan EEPROM dan digunakan untuk BIOS komputer yang dibuat setelah tahun 1994. Memiliki komputer dengan EEPROM memungkinkan pengguna untuk memperbarui BIOS komputer tanpa harus membuka komputer atau melepas chip apapun. EEPROM disusun sebagai susunan transistor gerbang mengambang dan dapat diprogram serta dihapus dalam sirkuit dengan menerapkan sinyal pemrograman khusus. EEPROM terbatas pada operasi 1 bit yang membuatnya lebih lambat, tetapi EEPROM modern memungkinkan operasi halaman multi-byte. EEPROM memiliki masa pakai 10.000 hingga 100.000 siklus penulisan, yang jauh lebih besar daripada siklus penulisan chip EEPROM. EEPROM banyak digunakan dalam mikrokontroler seperti kartu pintar dan sistem tanpa kunci jarak jauh, atau sebagai perangkat chip terpisah untuk menyimpan data dalam jumlah yang relatif kecil dengan memungkinkan setiap bit dihapus dan diprogram ulang. Selanjutnya yaitu cache memory. Memori cache adalah jenis memori komputer yang menyimpan sementara instruksi dan data yang sering digunakan untuk diproses lebih cepat oleh unit pemrosesan pusat atau CPU komputer. Memori cache berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara yang dapat digunakan oleh prosesor komputer untuk mengambil data dengan mudah. Memori cache lebih mudah tersedia bagi CPU untuk diproses dan beroperasi antara 10 hingga 100 kali lebih cepat daripada RAM. Hanya membutuhkan beberapa nanodetik untuk merespons permintaan CPU. Memori cache tidak boleh disamakan dengan istilah cache yang lebih luas, yang mengacu pada penyimpanan data sementara yang dapat ada di perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian selanjutnya yaitu CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Complementary Metal Oxide Semiconductor atau yang disebut CMOS adalah jenis proses fabrikasi transistor efek medan atau MOSFET metal oksida semikonduktor yang menggunakan pasangan MOSFET tipe P dan tipe N yang komplementer dan simetris untuk fungsi-fungsi logika. Teknologi CMOS digunakan di sebagian besar sirkuit terpadu atau IC (Integrated Circuit) saat ini yang juga dikenal sebagai chip atau microchip. Transistor CMOS didasarkan pada teknologi MOSFET dan berfungsi sebagai saklar atau penguat dalam perangkat elektronik. Teknologi CMOS digunakan untuk memproduksi sirkuit terpadu yang ditemukan dalam beberapa jenis komponen elektronik termasuk mikroprosesor, baterai, dan sensor gambar kamera digital. Sirkuit CMOS lebih cepat, mengkonsumsi lebih sedikit daya, dan menghasilkan lebih sedikit panas daripada jenis sirkuit lainnya. Bagian pelengkap dari CMOS mengacu pada dua jenis semikonduktor yang berbeda yang dikandung setiap transistor, tipe N dan tipe P.
Semikonduktor tipe N memiliki konsentrasi elektron yang lebih besar daripada lubang yang lebih memiliki konsentrasi elektron yang lebih besar daripada lubang atau tempat di mana elektron dapat berada. Semikonduktor tipe P memiliki konsentrasi lubang yang lebih besar daripada elektron. Kedua semikonduktor ini bekerja bersama dan dapat membentuk gerbang logika berdasarkan bagaimana sirkuit dirancang. Kemudian selanjutnya Dual Inline Memory Module atau DIMM. Dual Inline Memory Module atau DIMM adalah jenis memori komputer yang terdiri dari satu atau lebih sirkuit terintegrasi RAM pada papan sirkuit. DIMM adalah jenis memori komputer 64 bit asli yang menggunakan bus 64 bit ke memori, yang memungkinkan DIMM untuk mentransfer data dengan lebih cepat. Dual Inline Memory Module merupakan peningkatan dari pendahulunya, yaitu SIMM atau Single Inline Memory Module, yang didesain hanya dengan satu baris kontak. Dual Inline Memory Module adalah papan sirkuit kecil yang berisi satu atau beberapa chip memori akses acak atau RAM dan terhubung ke motherboard komputer. DIMM digunakan di laptop, komputer pribadi atau PC, printer, dan perangkat lainnya. DIMM adalah modul yang menyimpan setiap bit data dalam sel memori yang terpisah. Ada beberapa jenis DIMM, termasuk unbuffered DIMM atau UDIMM, register DIMM, RDIMM, fully buffered DIMM atau FBDIMM, dan load reduced DIMM, LRDIMM, yang masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi spesifiknya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu memori flash. Memori flash adalah jenis chip memori non-volatil yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data antara komputer pribadi dan perangkat digital. Memori ini memiliki kemampuan untuk diprogram ulang dan dihapus secara elektronik, dan sering ditemukan pada USB flash drive, pemutar MP3, kamera digital, dan solid state drive atau SSD. Memori flash adalah jenis memori hanya baca yang dapat atau read only yang dapat diprogram yang dapat dihapus secara elektronik, yaitu EEPROM, dan mirip dengan MOSFET standar, kecuali transistornya memiliki dua gerbang, bukan satu. Memori flash pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980 dan dikembangkan oleh Dr. Fujio Masaoka, seorang penemu dan manajer pabrik tingkat menengah di Toshiba Corporation. Memori flash berbeda dengan RAM, yang merupakan bentuk memori yang mudah menguap yang digunakan dalam banyak sistem prosesor untuk menyediakan memori kerja. RAM lebih cepat daripada memori flash, tapi juga lebih mahal. Memori flash digunakan terutama untuk penyimpanan, sedangkan RAM melakukan penghitungan pada data yang diambil dari penyimpanan. Memori flash lebih lambat daripada RAM, tapi tidak mudah menguap dan dapat menyimpan data bahkan tanpa daya, tidak seperti RAM. Baik, cukup sekian dari saya tentang jenis-jenis RAM dan ROM atau memori komputer. Mohon maaf apabila ada salah kata atau informasi yang tidak sesuai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.